Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Adik-adik sekalian, di pertemuan yang keempat ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Di dalam Al-Quran, manusia disebutkan sebagai khalifah. Dalam firman Allah di surah Al-Baqarah dikatakan, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan di bumi itu seorang khalifah. Apa tugas khalifah? Tugas khalifah adalah mengantarkan makhluk-makhluk Allah kepada tujuan penciptaannya. Ya. Jadi menuju tujuan penciptaannya menjadi salah satu tugas dari khalifah itu. Kalau pohon sebagian tugasnya adalah berbuah, ya. Tujuannya adalah untuk menghasilkan buah. Maka diharapkan manusia menjaga dan membantu sampai mereka sampai pada proses berbuah itu untuk memberikan manfaat sebagaimana tujuan penciptaannya. Kalau ada bunga, tujuannya adalah berkembang, menciptakan keindahan. Maka seharusnya manusia membantu proses itu, menjaga mereka agar bisa sampai kepada tujuannya. Dia bisa berkembang dan memberikan keindahan di alam semesta ini. Mungkin adik-adik juga sudah tahu ada mahasiswa. Mahasiswa itu disebut tolib atau pembelajar, pelajar. Pelajar itu apa? Liyatafaqahu fid din, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Mereka punya tugas untuk tafaqquh fid din, memahami, mempelajari, memahami ilmu agama agar nanti saat mereka kembali kepada kaumnya uh, bisa memberikan pencerahan-pencerahan, mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Berikut dengan tugas-tugas manusia, diantaranya adalah menjaga alam semesta yang telah cantik dan indah Allah ciptakan ini. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan rusak, jangan melakukan kerusakan di muka bumi setelah bumi itu baik, ya. Alamnya indah, pegunungan, hijau pohonnya, kemudian lautnya yang Allah ciptakan di dalamnya ribuan, jutaan biota laut. Untuk apa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, litakulu minhu lahman thoriya, agar kalian bisa menikmati, ya, daging-daging segar. Itulah tujuan penciptaan dari biota-biota laut tadi. Litakulu minhu lahman thoriya. Kalau alamnya kita rusak, kalau buminya, kalau lautnya kita cemari, maka mereka tidak sampai kepada tujuan itu. Mereka punah, mereka tidak bermanfaat, ya. Nah, itu adik-adik sekalian, manusia sendiri kalau kita lihat dari sisi penamaannya ada beberapa pemaknaan. Yang pertama nisi atau lupa. Jadi wajar kalau manusia itu suka sekali lupa. Ada makna yang lain adalah gerak. Gerak. Jadi manusia itu harus banyak bergerak, tidak boleh statis, tidak boleh hidupnya seperti batu. Coba adik-adik perhatikan, kalau batu seperti itulah tahun ini masih di situlah, seperti itulah tidak bergerak. Manusia itu harus bergerak, ya. Manusia harus bergerak untuk mencapai kesempurnaan-kesempurnaan. Kemudian ada makna unsun, yaitu harmoni. Dia harus bisa menciptakan keharmonisan antara dirinya dengan orang-orang di sekelilingnya, dengan alam di sekitarnya, dengan makhluk, dengan hewan, ya. Dia harus bisa ciptakan harmonis itu. Nah, realitanya saat ini alam kita rusak. Zoharul fasadu fil barri wal bahri. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan. Bahkan kalau kita melihat, bukan saja di sana, udara kita sudah tercemar. Tercemar oleh apa? Oleh kita semua. Oleh adik-adik juga. Yang pergi pakai motor, pakai mobil, ya, asapnya naik semua, merusak udara, ya. Yang merokok merusak udara, yang membakar ban merusak udara. Semua kita
aktif dalam rangka ikut merusak di muka bumi ini. Biasanya orang yang punya akses lebih besar, lebih kaya, itu memberikan dampak kerusakan yang lebih besar daripada orang yang biasa, yang sederhana. Ya, orang-orang Papua di pedalaman, orang-orang Kubu, ya, itu dampak yang rusak yang mereka buat itu lebih sedikit daripada kita yang tinggal di kota, apalagi yang punya uang banyak, ya. Itu kesana kemari pakai pesawat itu sudah merusak udara, ya. Nah, ketika kita merusak udara ini, kita bersama-sama melakukannya. Namun ketika memperbaiki, kadang-kadang kita tidak bijak. Kita hanya berdoa, Allahumma sayyidan nafi'a, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Kalau tadi kita ikut merusak, tapi ketika perbaikan kita minta Allah sendiri yang memperbaikinya, ya, dengan cara menurunkan hujan. Ya doanya harus, ya. Tapi kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai khalifah tadi, ya. Jadi kalau kita ikut merusak, minimal kita juga ikut memperbaiki. Apa caranya? Ya, salah satunya saya contohkan menanam pohon. Menanam pohon apa fungsinya? Untuk melahirkan oksigen yang banyak yang bisa dihirup oleh makhluk yang ada di muka bumi ini, termasuk manusia, bahkan diri kita sendiri. Jadi kalau orang tanam pohon, dia mengeluarkan oksigen yang banyak, ya. Sebenarnya dia sedang bersedekah. Coba adik-adik lihat di rumah sakit, tanyakan satu tabung itu berapa harganya. Tabung kecil itu mungkin bisa jadi 200 ribuan. Jadi kalau kita punya pohon yang besar, itu mungkin kita bersedekah. Kalau dinominalkan mungkin 2 jutaan dalam sehari. Jadi ada sedekah yang tidak apa namanya, tidak pakai uang. Apa itu? Ketika kita menanam pohon, sebenarnya kita memberikan kebaikan yang luar biasa kepada alam semesta ini. Apalagi jangan buang sampah, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nabi kan di masa Nabi kan ada hadis itu, ya, yang beliau sampaikan tidak boleh buang kotoran di tempat tempat tertentu, ya, di bawah pohon karena orang sedang nanti datang ke situ eh, beristirahat dari panas, mereka memanfaatkan pohon tadi, ya, tapi kita malah mengotori tempat itu, busuk, ya. Nah, maka orang akan melaknat kita. Itu Nabi larang itu. Bahkan terkait dengan pohon Nabi mengatakan itu, ada hadisnya, kalau kita tahu besok itu hari kiamat, sedangkan di tangan kita ada ranting yang bisa kita tanam, tanamlah. Ya. Betapa manfaatnya melakukan kebaikan walaupun kita tahu esok itu sudah hari kiamat. Ya. Maka orang-orang bijaksana kan tidak egois, adik-adik sekalian. Orang-orang yang bijaksana umurnya sudah 60 tahun, mereka tanam kurma. Begitu ditanya, Pak, umur Bapak berapa? 60 tahun. Pak, Bapak nggak akan menikmati hasil ini. Mereka bilang, ya, dibilang, dulu kakek saya menanam. Bukan untuk dirinya, tapi bapak saya menikmati. Selanjutnya bapak saya menanam, saya menikmati. Hari ini saya menanam bukan untuk saya nikmati, tapi agar anak saya menikmati. Dan nanti anak saya akan menanam agar cucu saya menikmati. Itu orang yang tidak egois, ya. Dan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi investasi ukhrawi dia, menjadi amal jariah dia. Jangan mengharapkan amal jariah, ya, sebagian orang memaknai salah amal jariah, nantilah kalau mati orang-orang baca surah Yasin atau baca Al-Qur'an khatamkan kemudian dikirimkan dengan kita. Itu bukan amal jariah kita, amal orang yang jari kepada kita, amal orang yang berjalan ke kita, bukan amal kita yang terus-menerus bisa mendapatkan atau mendatangkan pahala setelah kita mati, ya begitu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kita tanam pohon, Nabi kita juga suruh kita menjaga lingkungan, jangan sampai kotor, jangan sampai kita menjadi buah bibir, menjadi cemoohan, menjadi laknatan orang lain gara-gara perbuatan kita.
Kita mau mandi, sampah di sungai banyak sekali, pasti orang merasa terganggu. Jadi ada reboisasi namanya ya. Kalau hutan sudah gundul kita tanam kembali, itu reboisasi. Penting sekali, apalagi Indonesia salah satu jantung dunia, tepatnya Kalimantan dengan hutannya yang masih bagus ya, itu menjadi harapan kehidupan dunia. Itu jantung dunia. Kalau dia sakit, maka seperti orang yang sakit jantung semuanya ikut sakit. Adik-adik sekalian, manusia juga memerlukan apa? Perlu melakukan at-tawazun, keseimbangan. Jadi dia memang diperbolehkan untuk memanfaatkan alam ini, tapi bukan eksploitasi, ya. Bukan mengambil semaunya, tetap saja dia punya tanggung jawab mengambil dan memberi. Jadi kalau dia tebang satu pohon, dia tanam dua pohon atau lebih. Itu seimbang ya. Jadi jangan sampai menebang terus tapi tidak melakukan reboisasi ya. Jadi tawazun. Tawazun itu penting sekali adik-adik. Keseimbangan, menjaga keseimbangan. Kita sendiri tercipta dari dua hal. Kalau tidak seimbang kacau kita. Apa? Yang pertama kita ini tercipta dari jasmani ya. Jasmani, jasmani. Tubuh kita ini ya. Yang kedua rohani ya. Rohani spiritual kita. Itu harus seimbang. Tidak baik orang yang tenggelam dalam kerohanian, tidak baik orang yang tenggelam dengan kejasmanian. Orang yang tenggelam dalam kejasmanian saja, pikirannya materi, uang, uang, uang. Harta, harta, harta. Sudah beli motor, ingin beli motor yang besar. Sudah beli motor besar, tidak ada hentinya. Karena di dalam diri kita ada yang kita sebut dengan kebutuhan. Kebutuhan itu ada batasnya, tapi ada juga yang disebut dengan keinginan. Keinginan itu tidak terbatas. Ada satu penyakit yang sebagian orang tidak menganggapnya penyakit, dan itu banyak sekali di Indonesia. Ya, kadang-kadang membuat kita tidak bangga sebagai bangsa. Kenapa? Realita ini terlalu banyak. Ya, sehingga kita di satu sisi kita wajib bangga memiliki nasionalisme, tapi realita di hadapan kita membuat kita kehilangan kebanggaan itu. Apa yang disebut orang sekarang dengan korupsi. Korupsi itu adik-adik adalah penyakit spiritual. Kenapa? Tidak seimbang antara jasmani dan rohani. Dia menginginkan materi, lupa dengan rohaninya sama sekali. Contohnya begini, adik-adik saya dan adik-adik sekalian dan orang di Indonesia ini makannya itu cuma 3 kali. Makan beratnya, makan pagi, makan siang, makan malam. Kan begitu. Kalau makan pagi, siang, dan malam itu sekali makan, ya kita hitunglah orang yang makannya mahal, ya dia bisa makan katakanlah 100.000. Kalau adik-adik saya tahu makan di Porkot itu 20.000 ke bawah, ya. Ya tambahlah dengan es ya, atau teh, jadilah 25.000 ya. Artinya kebutuhan pokok kita dalam sehari itu 25 kali 3 hanya 75.000. Kalau orang-orang yang sudah terbiasa dengan kemewahan, paling-paling sebenarnya dia butuh banyakkanlah, butuh 200.000. Orang seperti apa makannya 200.000 sendirian ya? Sebenarnya bukan makanan yang mahal, tempatnya yang harus dia bayar mahal, wifi ya, VIP ya, bukan wifi, VIP ya. Nah, kalau 200.000 kali 3 itu kan jumlahnya baru 600.000. Jadi tidak perlulah dia korupsi. Kenapa? Karena gaji sebagai menteri, gaji sebagai anggota DPR, gaji sebagai dirut apa gitu kan, itu sangat berlebih untuk itu. Tapi ada penyakit rohani ya, yaitu ingin mengumpulkan materi sehingga tidak lagi berpikir kebutuhan. Karena kebutuhan sebenarnya cukup. Tapi untuk apa itu semua? Itulah yang disebut dengan sampah duniawi. Kita kumpulkan bukan untuk kita nikmati. Itu yang disebut dengan sampah. Ya. Jadi kalau mau bahagia, sebenarnya manusia harus mengurangi keinginannya. Ya.
Kalau keinginan itu berkurang, manusia itu akan mudah bahagia, ya. Saya itu kalau di rumah sudah bahagia, pergi ke kebun sudah bahagia. Saya tidak perlu ke Eropa untuk mencari sebuah kebahagiaan, harus saya beli dengan ratusan juta, enggak. Karena kebahagiaan sesungguhnya adalah kemampuan kita mengurangi keinginan, ya. Kemampuan kita mengurangi keinginan. Semakin banyak keinginannya seseorang, potensi tidak bahagianya semakin banyak, ya gitu, ya. Nah, tidak baik juga orang yang tenggelam dengan kerohaniannya sampai lupa dengan dunianya, karena kita memiliki fungsi sebagai khalifah, mengantarkan orang lain, makhluk lain kepada fungsinya. Kalau spiritual terus ya tenggelam di situ, maka dia tidak menjalankan fungsi kekhalifahannya. Saya ambil satu kisah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan Nabi Musa alaihissalam kepada unsur kejasmaniannya, kemateriannya pada saat beliau eh, apa namanya tersentak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'a, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Musa ketika itu di Bukit Tur, aku ini Allah, Tuhan. Tidak ada Tuhan selain aku. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan tiba agar dibalas seseorang sesuai dengan perbuatannya. Ada Allah di situ. Unsur spiritual yang sangat tinggi, tertinggi. Ada sholat tertinggi, ada ingat tertinggi, ya. Apalagi ada hari kiamat, kesadaran yang tinggi, ya. Semua pada item-item itu Nabi Musa alaihissalam terkesima dengan hal-hal spiritual tadi. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan dia, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Nabi Musa hampir lupa dengan alam ini, tapi kemudian diingatkan, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa yang ada dalam tanganmu itu, wahai Musa? Baru dia ingat, ini tongkatku Tuhan. Aku mengembala kambing dan banyak lagi keperluan lainnya, ya. Karena orang di perbukitan itu perlu tongkat kalau untuk menopang dia jangan sampai jatuh di batu-batu licin. Ya seperti itu adik-adik, ya. Baru kemudian fungsi lemparkan tongkat itu. Ya. Kenapa? Agar Allah memperlihatkan mukjizat untuk Nabi Musa alaihissalam sebagai bekal dakwah untuk mengajak Firaun kepada yang benar. Jadi setelah dia masuk arena spiritualnya, dia harus mengajak orang lain masuk dulu ke dunia agar bisa membawa orang dunia ke dimensi spiritual yang sama. Jadi seimbang dia, antara dunia harus dipikirkan, antara akhirat juga harus disiapkan. Itu adik-adik sekalian, menjaga keseimbangan, ya, dengan cara ya ada di alam ini jangan sampai eksploitasi terlalu tinggi tanpa melakukan perbaikan. Cukuplah alam bangka yang dulu cantik molek, ya, sekarang menjadi rusak alamnya gara-gara penambangan timah, ya. PT-PT besar, ya, dan orang-orang kampung juga melakukan itu tanpa memikirkan, tanpa menimbun kembali sehingga muncul danau-danau yang berpotensi besar terjadinya longsor. Itu adik-adik sekalian, inti dari materi kita bahwa kita sebagai manusia tidak boleh memandang alam semesta ini hanya sebagai objek. Di satu sisi manusia dan alam ini adalah subjek. Di sisi lain keduanya adalah objek dari penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib menjaga mereka karena dengan menjaga mereka itu mereka juga akan menjaga kita. Kalau alam tidak seimbang, maka kita juga yang terganggu
kehidupan kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.